Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Bertemu lagi dengan Talas di sesi podcast bersama aku, Dwi Putri Lestari, mahasiswi UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Fisioterapi Angkatan 2022. Dan tentunya di sini aku nggak sendiri loh teman-teman, di sini aku bakalan ngobrol-ngobrol bareng Bapak Trianto. Mungkin Bapak Trianto bisa memperkenalkan diri secara pribadi. Silakan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Trianto. Ya, terima kasih atas undangannya dari Mbak Dwi Putri. Eh, saya sebetulnya kaitannya dengan penanggulangan degradasi lahan dan kekeringan ini, kapasitas saya selaku pelaku usaha di bidang pembangunan hutan tanaman industri. Spesialisasinya di produksi bibit dan penanaman pemeliharaan tanaman untuk bahan baku kertas, yaitu spesiesnya di Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pelita. Lokasi kerjanya di areal Sinarmas Forestry di Palembang dan di Sampit, Kalimantan Tengah. Mungkin itu sih, Mbak. Oke, baik Bapak Trianto. Bapak Trianto gimana nih kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman di sini kita akan membahas tentang penanggulangan degradasi lahan dan juga kekeringan. Tapi sebenarnya nih Pak, banyak teman-teman yang belum pada tahu tentang degradasi lahan dan juga kekeringan. Mungkin dari Bapak Trianto bisa dijelasin dulu kali ya Pak, sedikit dari apa sih maksud dari degradasi lahan dan juga kekeringan tersebut. Silakan. Degradasi lahan, sebenarnya kalau kalimat katanya itu basicnya itu kan dari degradasi ya. Degradasi itu kan penurunan kualitas lah. Jadi degradasi lahan itu ya penurunan kualitas eh, dari lahan tersebut gitu, dari sisi daya tampung lahan tersebut, secara aspeknya itu penurunan secara fisiknya, kemudian secara kimia dan secara biologi lah gitu, kurang lebih seperti itu, yang mungkin kaitannya dengan lahan itu terdegradasi akan mempengaruhi ketersediaan air, baik itu air permukaan maupun air tanah begitu. Jadi ya eh, kesinambungannya itu ya dari lahan yang kritis mengakibatkan debit air atas dan debit air bawah itu akan kering gitu sih Mbak, kurang lebih gambarannya. Oke, baik Bapak. Eh, tapi ini Pak ya, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi penyebab dari degradasi lahan dan kekeringan tersebut Pak? Sebabnya itu yang pertama sih sebetulnya dari manusia sendiri ya. Sebetulnya degradasi lahan ini disebabkan, faktor pertama itu faktor dari manusia. Jadi penambahan populasi manusia itu, pembukaan area lahan baik itu untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, kemudian pemukiman, terus eh, bencana alam juga mempengaruhi juga dari yang mengakibatkan degradasi lahan gitu ya. Banjir, kemudian tanah longsor. Setelah itu juga eh, kebijakan pemerintah pun sebetulnya mempengaruhi gitu degradasi lahan gitu kan, pembukaan izin areal, terutama ya kalau kita bicara background saya yang di eh, kehutanan. Dulunya mungkin kebijakan
pembukaan areal hutan, HPH pemanfaatan kayu itu tidak diimbangi dengan eh, eh, penanaman kembali atau reboisasi kembali, walaupun regulasinya ada gitu kan. Kalau kita bicara HPH dulu ada namanya dana reboisasi, tapi ya seperti kita tahu dana reboisasi itu uang manis gitu. Akhirnya banyak juga lah kasus-kasus eh, pemanfaatan dana reboisasi yang tidak semestinya. Jadi kurang lebih sebetulnya itu sih, jadi dari manusia, dari alam, dan dari kebijakan. Itu tiga itu sih Mbak kalau menurut saya. Oke, berarti banyak juga ya, Pak, ya, dari, penyebab-penyebab terjadinya degradasi lahan dan juga kekeringan tersebut. Kalau tadi kan kita sudah ngomongin terkait dari penyebab, tapi apakah ada, Pak, dampak negatif dari degradasi lahan dan kekeringan tersebut? Ya dampaknya ya dari degradasi lahan, penurunan kualitas tanah itu berpengaruh karena dengan degradasi lahan itu leaching terhadap unsur hara tanah itu tercuci gitu kan, tercuci oleh hujan, tercuci oleh erosi. Akibatnya tanah itu jadi tidak subur. Kalau tanah tidak subur berarti akibatnya produksi hasil pertanian pun menurun gitu. Ketika musim kemarau karena tidak adanya pohon lagi akibat lahan yang kritis, tanah tidak bisa mengikat air kembali gitu kan. Jadi air langsung lari, yang jadi sebabnya yaitu kadang banjir dan tanah longsor. Jadi ya kualitas secara fisik, kimia, dan biologi tanah menurun, tanah tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk produktif eh, produksi tanaman pangan, perkebunan. Yang ketiga ya bencana alam, itu sih Mbak kalau dampaknya akhirnya. Oke, baik, Pak. Tapi apakah ada, cara untuk kita sebagai manusia untuk melakukan pencegahan atau bahkan perbaikan dalam hal tersebut, Pak? Ya sebetulnya karena yang mengakibatkan faktor utamanya untuk kita sebagai manusia ya dari kitanya ya harus ada kesadaran lah. Pertama, kita sadar bahwa ya tanah kita ini kan sebetulnya bukan milik kita, tapi sebetulnya apa ya, titipan dari anak cucu kita gitu. Jadi kewajiban kita untuk jaga itu, dan apa yang bisa kita perbuat dari hal-hal kecil ya mungkin kalau dari masyarakat atau dari anak-anak pun sebetulnya sudah bisa dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian memanfaatkan air itu seperlunya, kemudian ya kalau bisa dari pemerintah juga kebijakan itu untuk bisa apa ya, pedulilah dengan lingkungan gitu. Kalau dulu sempat ada namanya, karena degradasi lahan ini kan apalagi kaitannya dengan kekeringan ini kan, daerah aliran sungai das itu kurang difungsikan gitu. Jadi rata-rata banyak gundul itu di seputaran eh, areal das gitu. Jadi di sekitaran eh, bibir sungai itu kan sebetulnya tidak boleh dijadikan pemukiman, tidak boleh dijadikan tempat usaha gitu kan. Dulu sudah ada lah sebetulnya perbaikan. Kalau dulu tuh ada gerakan namanya Gerhan dari itu sekitaran tahun 2002 sampai 2008 lah kurang lebih, itu dulu ada gerahan untuk penanaman daerah aliran sungai seluruh BPDAS. Jadi di kehutanan itu kan ada BPDAS itu dulu ada program seperti itu. Kemudian zaman Pak SBY kemarin pun ada program menanam 1 juta pohon, 10 juta, 1 miliar pohon malah kalau nggak salah. Jadi program-program seperti itulah. Jadi ya dari kesadaran diri kita sendiri, dari kebijakan pemerintah,
untuk mencegah itu tadi gitu. Kalau dari alamnya sendiri sih sebetulnya alam itu kan kalau kata EBIT GAD itu kan tergantung kita gitu kan. Kalau kita bisa jaganya dia bakalan baik sama kita, dia nggak bisa jaganya ya dia bakalan jahat sama kita gitu. Jadi dari kitanya sendiri sih Mbak. Oke, Pak. Tadi Bapak sempat menotis terkait dari penanaman pohon sebanyak 1.000 miliar ya, Pak, betul? Ya dulu tuh kalau nggak salah 100 juta apa 1 miliar lah begitu untuk Oh, menanam pohon itu. oke baik. Ada dulu program, mohon maaf, zaman Pak SBY dulu ada itu. Oh, oke baik. Mungkin kalau pohon itu identik dengan hutan ya, Pak, ya. Sebenarnya apa sih, Pak, peran hutan dalam mengurangi degradasi lahan dan juga mengatasi kekeringan? Seperti itu, Pak. Ya hutan ini kan eh apa ya karena keanekaragaman hayati baik itu eh apa namanya tanaman dan hewan semua ada di situ yang saling terkait kemudian juga eh, hutan itu memberikan kita hidup sebetulnya karena dengan adanya hutan adanya tanaman dia memproduksi oksigen kalau kita nggak ada oksigen bagaimana kita bernafas kemudian hutan itu daya tampung air paling besar itu di hutan gitu kan jadi ya sebetulnya air dan udara itu di oksigen lah dalam arti itu dihasilkan dari hutan gitu. Hutan itu kaitannya dengan pohon. Jadi ya fungsi hutan itu ya kita hidup itu dari hutan gitu loh Mbak. Oksigen dan air itu kita dapatnya dari hutan gitu. Kalau degradasi apa lahan kayak sekarang kan isunya itu kan sudah efek rumah kaca dengan suhu sekarang ini sudah meningkat gitu kan. Itu kan salah satu juga efek dari hutan kita yang sudah mulai terdegradasi, kemudian bencana alam, longsor, kekeringan ketika musim kemarau, musim hujan, banjir itu juga fungsi dari hutan untuk mencegah itu gitu loh. Oke baik. Hutan juga merupakan, paru-paru bagi bumi ya, Pak, ya jadinya. Tapi apakah ada, Pak, spesies pohon yang bisa kita tanam untuk mengatasi degradasi lahan dan kekeringan seperti itu? Setiap pohon itu dia menghasilkan oksigen itu berbeda-beda. Contoh tanaman A menghasilkan oksigen mungkin hanya sekian eh, apa ya kalau di istilah di udara tuh parameternya apa ya ibaratnya anggaplah sekian miligram gitu kan pohon B mungkin bisa lebih gitu jadi kalau spesiesnya tertentu saya nggak tahu gitu ya tapi setiap tanaman itu pasti menghasilkan oksigen gitu tapi memang produktivitas oksigen yang dihasilkan setiap tanaman itu berbeda-beda kalau dari apa ya pengalaman saya ini kerja di areal yang memang lahannya sudah terdegradasi gitu. Jadi kami hutan tanaman industri ini itu tujuan utamanya itu eh, menanam hutan tapi secara berkelanjutan. Tebang tanam, tebang tanam, tebang tanam begitu. Tapi ketika areal yang kami terima itu dulunya sudah areal degradasi. Areal XX HPH, areal XX kebakaran hutan. Sebagai contoh di Palembang itu mungkin sekitar 60% ya areal yang kami tanam itu areal gambut yang dulunya setiap tahun itu terbakar karena kayunya itu sudah habis oleh illegal logging dan HPH sebelumnya. Saya masuk di Sinarmas Forestry itu sekitaran tahun 2004 dan itu lahan terbuka aja gitu yang isinya cuman semak belukar, tidak ada pohon, tidak ada tanamannya lagi,
kurang lebih arealnya itu sekitaran hampir 300 ribuan hektar yang kita tanam dan itu tanam berkelanjutan. Ini yang kami buka baru di Sampit ini juga areal yang memang sudah terdegradasi. Jadi pertanyaannya tadi ketika tanaman apa, judulnya yang penting kita tanam apapun itu pasti eh, ada manfaatnya gitu. Kita tanam apapun. Karena hampir hampir 100% lah, mungkin 99% tanaman itu pasti menghasilkan oksigen, walaupun mungkin ada spesies-spesies tertentu yang memang tanaman itu tidak menghasilkan oksigen, tapi mayoritas menghasilkan oksigen. Jadi tanaman apapun yang kita tanam pasti memberikan eh, sisi positif lah untuk mencegah penanggulangan degradasi lahan ini. Oke, baik Bapak. Em, Karena tadi sudah dijelaskan juga bagaimana Bapak dalam melakukan pekerjaan di sehari-harinya, tapi apakah ada sih Pak teknologi dan inovasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keefektifan penanggulangan degradasi lahan dan juga kekeringan ini, Pak? Teknologinya ya. Kalau eh, ini saya berbicara kapasitas saya sebagai yang saya sampaikan tadi pelaku usaha yang kaitannya dengan eh, tanaman ya. Kalau kita bicara usaha, judulnya tanaman itu memang di apa kita tuh di pelaku usaha tuh ada namanya tree improvement gitu kan. Jadi tanaman-tanaman yang kira-kira kayu lah kaitannya karena saya suplai hasil endingnya itu kayu untuk bahan baku kertas. Jadi kami cari tanaman yang memang secara umur dia cepat dipanen, secara pertumbuhan dia cepat, kemudian secara serat kayu juga dia maksimal gitu. Tapi kalau kita bicara eh, teknologi atau inovasi untuk mencegah degradasi lahan ini sebetulnya kaitannya dengan status lahan tersebut gitu kan yang akan kita degradasi itu di mana apa yang akan kita reboisasi atau kita perbaiki kualitas tanahnya itu di mana. Kalau kita bicara di kawasan lindung ya berarti kita harus menanam di situ memang tanaman-tanaman endemi di kawasan tersebut. Karena kawasan lindung itu eh apa eh di situ kan kaitannya juga bukan hanya tanaman tapi satwa juga harus kita jaga di situ. Jadi teknologi memang apa namanya bukan teknologi tapi tanaman yang ditanam di areal hutan lindung itu memang harus endemi tanaman sebelumnya yang ada di situ. Contoh kalau kita bicara di Sumatera itu mungkin tanaman-tanaman pulai, tanaman eh, apa namanya meranti merah. Tapi kalau kita bicara di Kalimantan sana mungkin tanaman-tanaman ulin, bukan tanaman ya pohon ulin, kemudian pohon meranti yang memang memang endemi di situ dan dia mampu bertahan atau mampu hidup tuh sampai puluhan ratusan tahun begitu. Tapi kalau di tanaman kita untuk memperbaiki degradasi lahan di area lindung ya kita jangan tanam tanaman yang fast growing gitu. Kalau fast growing biasanya umur sampai 20-30 tahun pun dia mati gitu. Kalau kita bicara di kawasan hutan industri ya itu tadi yang saya sampaikan kita nanam yang fast growing tapi kita cepat lagi untuk habis ditebang kita tanam lagi secara berkelanjutan. Kalau kita bicara di areal apa namanya kan kawasan tuh ada tiga, ada hutan lindung, ada hutan produksi, satu lagi itu APL, areal pemanfaatan lain. Di situ kan di APL itu perkebunan, sawit, karet itu di lahan APL. Tapi kalau hutan tanaman industri nggak bisa kita tanam di APL. Kalau hutan lindung itu sama sekali tanaman industri nggak bisa, tanaman perkebunan nggak bisa.
Nah, kalau di lahan APL ini ya tanaman-tanaman yang memang menghasilkan, tapi ya kalau lebih bagus lagi sih inovasinya ya tanaman-tanaman MPPS ya, multipurpose tree species itu ya, tanaman multiguna lah yang bisa kita ambil buahnya, kita bisa ambil daunnya, kita bisa ambil batangnya. Itu untuk di area-area APL. Mungkin itu sih Mbak. Tapi kalau teknologi rata-rata kalau di perkebunan di perkebunan dan di hutan tanaman industri memang semua sudah pakai teknologi. Contoh untuk di perkebunan ya dia sudah pakai biji sawit atau karet itu sudah pakai klon. Kami juga di hutan tanaman industri juga kami sudah pakai klon gitu kan. Jadi memang tanaman-tanaman yang memang sudah terpilih gitu kan, sudah ada klonnya, tidak tidak sembarangan nanam gitu loh. Material material untuk ditanam tuh memang yang memang sudah berkualitas gitu. Contoh kalau kayak di Palembang itu nursery kami, tempat pembibitan kami sudah modern. Kami di sana generatif dan vegetatif produksi gitu. Ada yang cutting, ada yang dari biji, ada yang dari batang, dan fast growing gitu. Rata-rata di 4 tahun kita sudah bisa panen, tebang, tanam lagi, jadi berkelanjutan. Jadi kalau inovasi, ya semua harus berinovasi tadi. Tapi kalau teknologi biasanya dari pihak industri sih yang sudah berikan teknologi. Mungkin itu sih Mbak. Nah, Oke. mahasiswa juga harusnya mau juga buat nanam tuh turun ke lapangan. Iya Pak, seharusnya seperti itu ya Pak ya. Jangan cuma naik gunung nanti nyampe di atas cuma ngambil bunga edelweiss, sampahnya nggak dibawa turun lagi. Betul Pak, banyak sekali, mahasiswa atau bahkan masyarakat yang, kurang mengerti tentang lingkungan atau, tanah yang kekeringan seperti itu ya Bapak ya. Dari yang sudah Bapak jelaskan tadi Pak, apakah dari inovasi atau teknologi tersebut sudah terbukti bahwa berhasil dalam, eee, melaksanakan, menanggulangi, degradasi lahan dan kekeringan ini Pak? Saya rasa berhasil ya kalau kita lihat walaupun iklim ini sekarang anomali, musim hujan masih kering, musim kering masih tetap ada hujan. Tapi kalau kita runut ke belakang, satu, kebakaran hutan ini dalam 4 atau 5 tahun ini oke lah ada kebakaran, ada spot-spot api gitu, tapi tidak se ekstrim dulu. Kalau kita di industri, itu setiap perusahaan itu sekian ribu hektar itu kita harus ada namanya tim RPK, Regu Pemadam Kebakaran. Jadi kami pun di industri ini, kami paling takut namanya lahan itu terbakar. Kami sudah capek-capek nanam, kami sudah capek-capek buka lahan, terus lahan itu terbakar. Kerugian kami pun cukup luar biasa. Di Palembang itu kami tim RPK mungkin terbaik lah, hampir seluruh Indonesia mungkin kami terbaik. Kami punya anggota tim RPK itu banyak di sana. Helikopter standby aja kalau nggak salah 4 atau 5. Belum mobil-mobil pemadam kebakaran, alat-alat kebakaran. Itu juga akibat juga dari regulasi pemerintah juga bagus sih. Bahwa setiap perusahaan itu harus ada namanya tim pemadam kebakaran. Itu kan salah satu apa ya, inovasi untuk menjaga lahan itu tidak terbakar supaya tidak terdegradasi. Karena kalau lahan sudah terbakar itu ya akan terdegradasi gitu arealnya gitu lahannya. Jadi mungkin buktinya itu sih Mbak ya. Tapi kalau kita bicara eh, hutan lindung, nah itu saya yang kurang paham tuh. Tapi kalau kita bicara di industri, semua pelaku industri itu tidak mau arealnya terbakar. Jadi dia pasti bakalan menjaga dan itulah mungkin salah satu bukti bahwa sekarang eh, kebakaran lahan dan hutan itu menurunlah dalam beberapa tahun terakhir ini. Oke baik, berarti untuk tim RPK ya tadi Pak ya? Iya, Ya untuk tim RPK-nya berarti juga sudah, sangat bagus sekali agar, hutan tersebut tidak terbakar di daerah tempat industri Bapak. Tapi apakah ada Pak kendala atau bahkan tantangan yang mungkin dihadapi oleh
Bapak di saat, eee, terjadinya, kekeringan atau degradasi lahan pada tempat industri Bapak? Kalau kendala tuh ya, terakhir kami itu kebakaran itu kalau nggak salah 2015 atau 2016 gitu ya, kebakaran hebat itu. Jadi kendalanya sebetulnya kembali lagi sih ke sosial ekonomi masyarakat. Ketika kita bicara areal kami ini harus bersebelahan dengan masyarakat, di situ kan ada tetap masyarakat di apa sekitar hutan itu kan. Jadi kendalanya memang di sosial ekonomi masyarakat gitu. Jadi ketika musim kemarau, masyarakat ini akan lebih lebih mudah untuk membuka lahan itu dengan membakar. Dan itu jadi tanggung jawab kita juga begitu kan. Jadi kendalanya mungkin di situ. Kedua, kendalanya itu ya dari alam sendiri sih. Kadangkala dengan cuaca terik sampai 40 derajat itu rumput kering juga bisa terbakar gitu oleh matahari. Jadi kalau kendala paling utama sih dari sosial ekonomi masyarakat. Ya walaupun kita namanya ada program PMDH, pemberdayaan masyarakat masyarakat di wilayah hutan gitu kan. Mereka kita tarik juga untuk jadi ketika musim kemarau, mereka itu kita gaji untuk menjaga desa dia gitu. Ada misalkan satu desa itu 20 orang sampai 30 orang yang kita gaji untuk menjaga wilayah mereka. Kalau ada kebakaran cepat menginformasikan, cepat bantu. Kemudian juga ada pembukaan percetakan sawah itu kita bantu juga dibanding mereka untuk membakar. Jadi kita bukakan cetakan sawah itu, irigasinya kita siapkan. Ya dari pihak industri sih seperti itu, Mbak. Tapi memang kendala utamanya itu tadi dari sosial ekonomi masyarakat. Oke, Bapak. Eee, Ngomongin kalau misalnya ada program tentang penghijauan, eee, penghijauan kota dalam mengurangi degradasi lahan. Apakah mungkin ada Pak program yang berperan untuk, penghijauan kota seperti itu, Pak? Kalau kota ini, kalau aku menurutku ya, karena belum pernah juga terlibat. Kalau kota nih, kalau kita bicara seperti di Singapura atau kita bicara di Jepang yang memang arealnya sedikit, penghijauan di kota tuh mungkin bisa pemanfaatan mungkin lahan di rumah itu baik halaman apa untuk ya judulnya itu tadi apapun yang kita tanam pasti ada fungsinya begitu kan minimal menghasilkan oksigen tadi. Jadi eh, apa namanya dari masyarakat kotanya ya mulailah untuk bisa bercocok tanam itu dengan menggunakan misalkan teknologi apa namanya aquacultur gitu kan. Kemudian dari pemerintahnya juga bisa menanam itu spesies-spesies tanaman yang memang dia lebih kuat loh untuk mengikat karbon gitu kan. Polusi gitu lebih lebih kuat untuk mengikat karbon. Jadi tanaman-tanaman yang ditanam itu memang tanaman yang bisa menyerap karbon karena kan polusi di kota tuh pasti lebih tinggi dibanding di desa. Jadi itu sih Mbak. Jadi minimal degradasi. Anggaplah kalau kota tuh lahan sudah terdegradasi, tapi minimal dia bisa mengurangi polusi, mengurangi efek rumah kaca gitu kan. Kalau ada rooftop tuh jangan dibikin kafe, mending dibikin taman gitu kan. Nah sekarang kan modelnya rooftop bukan dibikin tanaman, tapi malah dibikin kafe gitu. Itu sih mungkin. Oke, baik, Bapak. Emang, sekarang ini banyak sekali kota-kota besar yang jarang sekali terlihat pohon seperti itu, Mbak, ya. Jadi banyak polusi yang akan mengganggu dari pernapasan orang-orang juga seperti itu. Eee,
aku ingin bertanya terkait dari edukasi nih, Pak. Eee, apa sih bagaimana pentingnya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lahan dan hutan dalam mengatasi degradasi lahan dan juga kekeringan, seperti itu, Pak? Sebetulnya kalau mengedukasi masyarakat itu tidak perlu diedukasi lagi ya, karena rata-rata masyarakat sudah tahu lah bahwa mereka pun terpikir gitu kan, eh, apa namanya, bahwa yang kalau mereka merusak lahan, membakar, buang sampah sembarangan, itu di hati kecil mereka tahu kalau itu tuh salah. Jadi sebetulnya biar kita edukasi pun kalau tidak ada kesadaran diri ya susah juga gitu kan. Sekarang membakar hutan aja kalau nggak salah hukumannya itu bisa sampai dendanya itu bisa sampai 1 miliar, tapi masih aja orang itu bakar bakar lahan gitu. Jadi iklan-iklan baik itu dari LSM-LSM, dari baik kami pun sendiri dari pelaku usaha itu memberikan arahan ke masyarakat itu kadang-kala ya mental aja gitu ketika urusannya sudah sama urusan perut, mohon maaf. Tapi kalau cara edukasi sebetulnya sudah banyak cara edukasi gitu, Pak. Cuman hanya tinggal kesadaran aja gitu. Kalau edukasi itu kan mungkin hanya tinggal eh, kesadaran masing-masing. Tapi kalau memang bukan dengan cara edukasi, tapi dengan cara action langsung, mungkin itu akan lebih lebih bagus gitu kan. Contoh eh, desa itu bisalah, misalkan atau pemerintah itu bisalah memberikan apa ya bantuannya tuh langsung gitu, bukan hanya edukasi. Kasihlah orang yang punya lahan, tanaman di area apa pekarangan gitu kan, kasih bibit buah, jadi bisa langsung ditanam. Jadi kalau edukasi itu percuma juga Mbak gitu kan. Tapi kalau ada action langsung, mungkin bakalan bagus gitu kan. Jadi ibaratnya dana desa jangan semua dipakai buat bikin jalan atau uang pajak kita jangan semua dipakai buat infrastruktur. Ya degradasi lahan ini juga coba dijadikan perhatian gitu kan. Mungkin caranya ya simpel-simpel. Bisa didata dalam satu desa itu, oh lahan si A masih bisa loh ditanam 5 batang pohon mangga. Lahan apa pekarangan si B bisa ditanam 10 pohon mangga. Dihitung dalam satu desa itu, oh kebutuhan bibitnya 1.000, langsung bagikan suruh tanam, mungkin itu akan lebih lebih efektif gitu. Tapi kalau kesadaran aja terus masyarakat untuk suruh nanam suruh ininya sendiri, kayaknya memang agak susah kalau tidak punya kesadaran gitu. Tapi harusnya punya ada action langsung lah gitu kan dari pemerintah lah, mohon maaf dalam hal ini gitu Mbak. Oke, baik, Bapak. Eee, mungkin aku akan sedikit memberikan sebuah kesimpulan bahwa, eee, degradasi lahan itu merupakan proses penurunan produktivitas lahan yang sifatnya itu sementara maupun juga tetap. Lahan yang terdegradasi ini sering juga disebut dengan lahan yang tidak produktif atau lahan kritis atau lahan tidur yang dibiarkan terlantar dan tidak digarap dan bahkan umumnya ditumbuhi semak belukar, seperti itu, Bapak? Iya. Oke, baik. Eee Karena kita sudah di penghujung acara juga nih, Pak. Mungkin, dari Bapak Trianto, apakah ada yang ingin disampaikan atau ada tambahan lain, Bapak? eh Ketika kita menanam ya, nanam sesuatu nih, apapun lah itu gitu kan, menanam tanaman hias atau tanaman tanaman palawija atau apapun lah, itu akan ada kepuasan tersendiri ketika apa yang kita tanam itu tumbuh. Apa yang kita tanam itu ada buahnya, apa yang kita tanam itu ada bunganya. Nah, jadi walaupun saya juga sebetulnya bukan hobi tanaman ya, bukan hobi tanaman hias, bukan
nggak punya kebun juga gitu kan. Tapi karena saya ini nanam apa ya, anggota saya ini nanam dari mulai biji, kemudian dari stek gitu untuk tanaman akasia sama eukaliptus itu. Tapi ketika tanaman itu tumbuh bagus, kita tanam sendiri itu ada kepuasan gitu. Ada kepuasan gitu. Jadi kalau ini ya dari kesadaran diri kita sendiri, ayolah kita nanam. Itu ada kepuasan. Kedua juga kata Pak Ustadz itu saya pernah dengar kalau kita nanam satu tanaman itu kita dapat pahala tuh. Jadi ya investasi akhirat ada, kepuasan juga ada. Jadi ya ayolah sama-sama punya kesadaran gitu untuk salah satu caranya menanggulangi degradasi lahan ini ya dengan kita menanam apapun itu. Cobalah menanam satu aja nanam pohon cabai di pot, ketika dia berbuah itu kita ada kepuasan walaupun beli di pasar itu lebih lebih murah gitu. Tapi kalau cabai kita tumbuh walaupun cuma satu pot itu kita ada kepuasan. Itu aja sih, Mbak. Bener banget dari yang udah disampaikan dengan Bapak Trianto. Kalau kita nanam itu pasti ada sebuah kepuasan dengan diri kita sendiri ya, Pak, ya. Hmm. Entah itu mulai dari yang terkecil atau bahkan yang terbesar pun itu akan menghasilkan, kenikmatan yang kita nikmati sendiri, seperti itu. Oke, baik. Eee, Terima kasih Pak Trianto atas ilmu-ilmunya. Terima kasih sudah memberikan banyak edukasi kepada kami, bahkan teman-teman juga nih yang mungkin akan nonton melalui YouTube ataupun Spotify seperti itu. Mungkin karena sudah menunjukkan, hampir sudah di ujung acara kali ya, Pak, ya, mungkin kita tutup aja. Mungkin boleh nggak, Pak, kita bareng-bareng, ngucapin tentang selamat Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan juga Kekeringan. Mungkin boleh bareng-bareng, Pak? Oke, Mbak yang ngasih aba-aba. Oke, baik. Selamat Hari Selamat hari. Oke, ulang, Mbak. iya, Pak. Oke, kita mungkin bareng-bareng aja kali ya, Pak? Oke. Oke, 1, 2, 3. Selamat Selamat Hari Hari Penanggulangan Penanggulangan Degradasi Lahan Lahan dan dan Kekeringan. Kekeringan. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.